Pikmi, PJEV, itu kayak... Jangan bilang PJV, gue agak Kenapa? sedikit geli denger di kuping Kenapa gue. emang? Javos aja tuh Oh lebih iya, enak. Javos ya. Javos. Iya, PJV Javos. tuh kayak aneh gitu loh untuk disebut gitu. Oke, siap. Karena hari ini saya nge-cast bareng Anda, saya akan nyebutnya Javos ya. Atau kemarin gue lihat ada komentar-komentar para warganet kita Apa nyebutnya Persipos. Lebih capek. Iya, Kamu gak mau capek. berdiri Dona? Nanti aja ya. Oke deh, kalau kayak gitu kita melihat dulu flight path yang cukup enak untuk alter ego sebenarnya mereka untuk kontrol Camp Alpha. Aha. Apalagi nanti kalau misalnya circle ke atas tapi nggak, feeling gue kayaknya circle ke bawah mengarah Finan atau Camp Charlie. Ya, tapi kemarin sih ada ya bukan beberapa kali, satu kali gue lihat menuju ke arah Alpha, tetapi sayang sekali tidak ada alter ego yang bermain di Sunhawk. Jadi mereka masih belum bisa memanfaatkan circle yang seharusnya memanjakan mereka itu. Justru kemarin Voin lah yang dimanjakan oleh circle seperti itu. Nah, Ini dia yang kita tunggu-tunggu. ya sini dia si Jali-Jali dari bootcamp sudah terlihat terpantau dua tim sudah melakukan tembakan di situ langsung aja. Satu player didapatkan oleh Vexi. Red Face lagi dan lagi menjadi king of knock untuk tim Javos. Yes, tetapi nggak sampai di situ aja, nggak berhenti sampai situ saja. Red Face sudah di knock, langsung di finish. Ada efek tertawa barusan yang gue dengar dari partner cast gue hari ini. Tetapi kita bisa melihat posisi dari tim Pikmi. Wah, ini indah sekali ya. 3 pemain di dalam, satunya screening di luar juga. Zuxi dengan tanpa helm, dia mau memberikan balasan. Tetapi apakah mereka bisa untuk membalikan keadaan atas posisi ini? Ini untuk membalikan omongan-omongan dari Lord Misery yang katanya omongan gue itu nggak valid. Gue udah bilang tadi, siapa lagi bagian yang copo dari di bootcamp fight-nya selain Red Face. Red Face ini nggak usah perlu lagi gue bahas karena dia adalah King of Knock untuk 3 hari ini. King of Knock, KOK ya? Iya. KOK, Dona, kok begitu? kayaknya kamu perlu realme banget deh untuk record konten kita ini biar lebih keren pastinya Dona. Betul sekali. Karena memang fight yang dilakukan oleh Zuxi pun ingin menutup angle-angle dari pemain-pemain Pikmi dan mereka berputar untuk mengarungi sisi dari atas bootcamp. Tapi ada Billbot nampaknya bakal menjadi palang pintu untuk mendapatkan informasi ataupun backstabber. Dan iya, harus cukup berhati-hati Bigetron Yuhai sedikit mendekat ke arah bootcamp untuk memantau fight dari kedua tim ini. Wah, ini gue seneng banget sih positioning dari Billboard sendiri di sini. Sementara rekan-rekan yang lainnya berjaga, 3-3-nya di ujung sana. Dan kita akan menantikan apakah informasi yang dikumpulkan atau diketahui oleh Billboard akan membawa kemenangan atas bootcamp kali ini. Tetapi di sisi yang lainnya juga terjadi huru-hara yang gak kalah serunya. PNW dan juga Dewa United. Terjadi threat talk antara mereka berdua. Fly Kido tumbang, Nox tumbang, Keno tumbang. Tetapi Freeze akan membalaskan menuju ke arah lantai 2. Tetapi apakah bisa BNW bertahan hanya dengan Apin sebagai the last man standing mereka? Yes, 1 versus 2. Freeze pun juga masih menunggu Tuyul untuk mencoba mendobrakkan sisi atas. Tapi Apin cabut. Dia nggak ingin terlena dengan 2 player yang masuk langsung ke arah sisi atas. Freeze dan Tuyul pun ingin mengejar terus menerus. Dan yes, BNW menjadi tim yang pertama dan tebakan kita salah. Ternyata early fight dimenangkan oleh Dewa terlebih dahulu dibandingkan dari tim Pikmi. Tetapi Pikmi mereka nampaknya akan komit karena mereka sudah mengetahui posisi atau informasi atas pemain-pemain dari Persija EVOS kali ini. Apalagi Joe Branky sudah mulai memasak granatnya, dilontarkan menuju ke depan sana, tetapi nampaknya masih belum mengenai siapa-siapa. Ini cukup panas nampaknya Pikmi, langsung aja mereka maju berempat sekaligus untuk memberikan dobrakan yang cukup pedih tadi Billboard. Sedikit diberikan tembakan dari area sisi atas Zuxi. Dengan senjata S12K-nya belum mampu mendapatkan satu kesalahan itu, tapi Lynx mendapatkan Joe Branky bahkan 2 player sekaligus Zuxi dengan jumping shot yang dilakukan. Vexi membalikan keadaannya lagi, makin seru 2 versus 2 keadaannya Dona Fiska. Iya, betul sekali. Tetapi Luxi pun juga screening di bawah sana. Vexi tertinggal seorang diri dan gak bisa untuk menghadapi gempuran dari Persija EVOS. Yang kali ini juga kedatangan tamu yang gak diundang. Bigetron Red Villains akan memanfaatkan celah tersebut. Yes, ini kayaknya patternnya gitu deh, mesti Red Face mati sebagai tumbal. Tapi mereka langsung dapat 4 poin sekaligus. Tapi nggak bagusnya adalah Bigetron mengambil kesempatan tersebut. Benar-benar cepat banget rotasi yang mereka lakukan. Untuk langsung mendobrak jantung pertahanan. Tapi Luxi gitu aja dapat di Ryzen. Tapi saat memberikan juga keadaannya. Dan ya 2 keadaannya Dona untuk mendapatkan sisa pemain dari Bigetron. Red Villains dan selesai. Sebentar banget. Oh my Seriously, god. sebentar. Persija EVOS. Setelah mereka memulangkan Pikmi, mereka kedatangan tamu yang tidak diundang dan
Bigetron Red Villains ini udah gua lihat ya 2 kali melakukan pergerakan seperti ini dan akhirnya mereka bisa wipe out satu tim sekaligus. Timing yang luar biasa, timing yang sangat tepat dan juga cepat yang dilakukan screening pemain-pemain dari Bigetron Red Villains. Namun di sisi lain Dewa United setelah tadi menumbangkan pemain-pemain BNW yang sudah diarahkan ke lobby mereka terpuruk dengan adanya GPX Yoru yang sedang memberikan batasan-batasan pergerakan ke arah mereka. Freeze pun udah kejepit, begitupun dari Tuyul dan juga Nux tadi kalau nggak salah ingin diselamatkan untuk sementara waktu. Cannot juga memakirkan baginya untuk tidak ditembaki oleh pemain GPX Yoru. FJ Bosku benar-benar mendekat dan menjepit seorang Freeze di balik-balik pepohonan Dona. Iya, nggak cuman dijepit tetapi juga di zoning out, digertak. Beberapa hit mark pun juga sudah terlihat dengan sangat jelas yang dilakukan oleh Yoru. Dia tahu persis 2 pemain dari Dewa United yang lainnya di mana. Itu dia kelihatan seorang Tuyul yang berhasil untuk menyelamatkan dirinya. On time banget. Ini Freeze bisa cabut, benar-benar luar biasa sekali. Itu fix banget sih sebenarnya. Kalau aim pemain dari GPX Lengket itu sulit untuk coba keluar dari balik pohon. Tapi Nux berhasil juga untuk diselamatkan. Upaya mereka 100% berhasil dari Dewa United. Tinggal bagaimana mereka melakukan rotasi. Ini rebutan sih, satu arah rotasi yang sama. Entah GPX masih memaksakankah untuk ke arah Dewa United, tapi gue feeling gue kalau Dewa United sih mereka mencari jalur lain agar sedikit terhindar dari tembakan-tembakan. Karena utility mereka yang pas-pasan, Dona. Ya, untuk saat ini kita bisa melihat adkitnya dari FJ pun juga satu, nggak ada boostingan sama sekali, granat cuman 2 dari seorang FJ, apalagi mereka juga harus berjibaku dengan adanya Blue Zone kali ini. Walaupun masih circle pertama, tapi ingat, gak cuman Blue Zone musuh mereka, tetapi ada Dewa United yang masih nangkring di belakang sana. Dan kayaknya emang gak mau cabut duluan ya dari Dewa United ya. Kayaknya sih ya. Nungguin gitu. Mau Iya kemana sih. lu? Ya, tapi yang gak bagusnya adalah ini bukan Sunhawk yang seperti dulu ya. Kenapa Ini tuh? Sunhawk yang udah berbeda banget dengan circle yang baru, dengan sistem poin yang baru juga. Dan begitu pun dari Tuyul tadi sudah siap memasak 1 buah granat ke arah FJ. Tapi Fokker terdengar di situ Daypod didapatkan. Tapi mereka berbalikan keadaannya. Ini menarik sekali. Fight untuk memperebutkan satu kompon demi kompon. Terus diterjang. Tapi di sisi lain Bosku pun juga sudah diketahui posisinya dan diamankan. Siku-sikunya dari seorang Tuyul-Tuyul pun juga sudah diketahui. Tinggal bagaimana kokangan dari seorang FJ. Tepatkah on point. Dibalik dari seorang Tuyul. 1, 2, 3, keluar. Bebek. Belum ada damage yang masuk ke arah Tuyul. Yes, Tuyul ngedodge-nya benar-benar indah kali ini. Tetapi apakah dia bisa ngedodge peluru selanjutnya yang dilontarkan oleh seorang FJ? Masih belum nyangsang menuju ke arah tubuh dari Tuyul sendiri. FJ masih celingak-celinguk aja. Dan akhirnya sedikit pull back supaya tidak terlalu riskan posisinya. Well anyway, Tuyul pun juga sudah tumbang untuk saat ini. Terknockdown di posisi yang tidak ideal untuk diselamatkan. Dan mission impossible menurut gua untuk menyelamatkan Tuyul. Itu dia, nampaknya KF akan segera melontarkan granat untuk menutup nyawa dari Tuyul. And that's it. 1 eliminasi poin tambahan untuk GPX. Ya, seperti prediksi gue kalau memang ini udah umum sih juga, bukan gue doang yang bisa prediksi, tapi flight pad yang memang ke atas itu udah umum banget. Circle pasti ngebanting ke bawah dan bener aja ke arah Camp Charlie ataupun Ruins di situ. Dan ya, Dewa United dan juga GPX mereka nggak bisa berlama-lama untuk melanjutkan perjalanan ini kalau ingin mendapatkan poin lebih. Karena tapok kepainan aja itu memakan waktu dan juga memakan utility yang mereka punya ini pas-pasan. Dan sekarang Bigetron Red Villains mereka menemukan lawan baru, point, namun harus mencari tempat yang aman karena GPPR dari sisi atas pun juga ingin mencari celah ke arah mereka. Yap, kita akan melihat kalau misalnya terjadi engagement perang atau sebuah pergesekan antara tim BTR dan juga Voin, ini akan menjadi sesuatu yang menarik banget untuk kita lihat. Karena balik lagi, Voin dari awal udah gacor banget. BTR kemarin udah naik banget performance dari mereka. Jadi kalau misalnya kita ngomongin antara kedua tim ini, BTR dan juga Voin, dua-duanya sama-sama kuat untuk bisa engage perang, apalagi perangnya 4v4 or 4v3 untuk BTR. Apa sih artinya itu? 4 versus 3. Oh, 4 versus 3. Ya nggak bisa bahasa Inggris, Dona. Minta maaf ya, kali ini gue dapet les gratis. Amin. Dan juga les-les tersebut ngesponsorin PMPL. Wih, amin. Ya karena sekarang international event lagi banyak banget dan mudah-mudahan Iya. nanti player-player yang anak bangsa kita nanti ke international
Mereka dapat panduan-panduan belajar bahasa Inggris dikit gitu, biar nggak kaku-kaku banget kayak gue gitu. Biar ini juga ya, mungkin Jadi bisa. extrovert gitu ya. Iya. Aduh, kalau jadi ekstrovert kayaknya agak capek ya. Capek ya? Iya, agak-agak capek. Ya juga sih, malah bukannya nambah tenaga ya. Ya kalau untuk ekstrovert kayak gitu. Kalau untuk introvert kayaknya agak-agak sulit ya. Oke, tapi yang pasti ada suara tembakan lagi dari area Painan. 21 NFT. Mereka menjadi gatekeeper utara circle dan saat ini mereka memantau pergerakan dari RRQ. Tapi kalau dilihat dari sekilas positioning, RRQ nampaknya masih bisa mencari celah untuk turun langsung ke arah dari Cave. Tapi GPX nampaknya masih berjodoh dengan Dewa United sama ini kayak Jabar versus Sulut. Apa tuh? Ya ini anak-anak Bandung, Jawa Barat, iya. anak Manado. Dan ya serta angkat tadi dari seorang Yoru. Yoru masih ingin mencari poin lebih dengan 3 player yang lainnya. FJ dan juga KF, tapi cannot. Di sini masih terus mengupayakan untuk bermain berdua bersama Vriz. Dan ya ini smoke terakhir untuk menutup angle. Dan terus spray dilakukan dan ya Yoru mendapatkan 2 pemain dari Dewa United sekaligus. Oh my God, itu dia. Disudahi ekspektasi untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner dari Dewa United. Dan emang dari tadi kita lihat ya, posisi mereka, keadaan mereka, situasi dan juga kondisi mereka itu sangat-sangat tidak ideal. Tetapi yang ideal adalah dari aura sih, dari circle kita kali ini ya. Yang sendirian di bagian-bagian tambang, Iya. nungguin lawan-lawannya yang lainnya aja nanti untuk bisa masuk satu persatu. Dan selanjutnya pun juga dari bagian-bagian selatan ada AE, BTR juga yang mungkin akan bersinggungan dalam perjalanan mereka atau Iya. rotasi mereka selanjutnya. Itu poin kayaknya agak sulit, walaupun mereka emang dapetin beberapa kompon yang cukup bisa di defense, tapi arah jepitan mereka yang datang dari Painan menurut gue sulit untuk di defense kompon tersebut. Begitupun dari Aura yang benar-benar punya satu angle aja ke arah Void, mereka nggak bakal memikirkan banget sisi belakang mereka. Tapi dari Genesis Topa, mereka datang dan juga langsung dijemput dengan cukup apik dan ciamik dari GPPR Gremory. Dry harus ada upaya penyelamatan dan ya 2 poin langsung diamankan begitu saja dari seorang Jirai. Ya, saat ini. Cepet covernya dari Gremory. Ya, cepat sekali. Cepat juga bagi dari seorang Sinon yang akan membuka jalan untuk tim HFX menuju lawannya tim RRQ yang dimana RPSO pun juga sudah siap sedia dengan M4-nya dan langsung aja membukakan tembakannya yang sangat-sangat on point, tetapi ada dreadlock terjadi antara HFX dan juga tim RRQ. Sementara di sisi yang lainnya Genesis Bagian harus pulang. RRQ yang kali ini posisinya menyebar, mereka masih bisa melihat lawannya yaitu HFX dari arah jembatan sana. Oke. RRQ masih belum bergerak mereka dari arah jembatan. Nah, mereka nampaknya ingin mencari celah lain juga untuk ke arah angle HFX. Tapi BSG di situ untuk mencoba menarik ke arah sisi atas dan mencari informasi juga untuk letak-letak kekosongan HFX untuk pemain RRQ menjadi entry-nya di situ. Dan ya bener aja yang gue bilang tadi. Mereka nggak ingin memaksakan dari area jembatan karena udah full lock banget dan mereka bermanuver ke arah bawah jembatan untuk lebih aman menutup angle dari sisi mineral yang sudah mengamankan sisi high ground-nya. Ya, tapi untuk Nerpehko anyway agak-agak sedikit mission impossible, tetapi oh my god, gemes banget coy itu ngelihatnya. Dan itu adalah sekali lagi trigger disiplinnya, menurut lu bakalan worth it atau enggak? Yes, worth sih menurut gue karena ada pemain-pemain dari RRQ di belakang yang masih belum touchdown ke arah dari sisi depan. Tapi HFX di situ terkejut, terheran-heran, si borong-borong dan seorang Yoru yang dari Bandung tapi dia menjadi warga Medan. Dan yes, dari Yoru terus ingin mencari poin-poin lebih karena GPX memang dari kemarin culun abis 3 hari pertama dan sekarang pembuktiannya dia berduet di situ bersama satu rekannya lagi, siapa itu ya? HF kali ya? Gue lupa-lupa ingat tadi. Tapi yang pasti ini dimanfaatkan dengan baik untuk RRQ mereka menyeberangkah karena di sini fokusnya HFX benar-benar apa sih namanya? Terpecahkan, yes. Iya, Oleh split. pemain dari GPX. GPX, tetapi HFX pun juga yang sudah dimention oleh seorang junior JR Lord yang sosmednya hilang terus itu. Mereka pun juga capek. Mereka pun juga harus waspada banget. Mineral sudah dimakanin, digrogotin oleh Bluezone dan bahkan digrogotin oleh peluru dari Asa yang memutus asa dari pemain-pemain HFX. Wah, ini begitu lirih posisi
kondisi dari HFX sendiri, apalagi Mort pun juga follow up dengan granat 1, 2, bahkan Mort dia pun juga ini udah do or die situation, gak ada edkit, dia pun juga sudah mulai sekarat banget. Ini adalah bukaan terakhir untuk Mort dan apa daya karena Blue Zone sudah menyakiti tubuhnya, dia pun harus tereliminasi di tangan HFX. Yes. Ini emang mantap sih apa yang dilakukan oleh tim dari Tencent untuk memfix lagi Sunhawk ini ya lebih rumit lagi dengan 8 kit yang cukup pas-pasan dan itu harus dimanfaatkan dan bijak dipakainya, bukan di healing dari awal. Dan dari circle keempat pun ataupun zone keempat pun benar-benar menyerap darah dan mereka dipaksa untuk terus masuk dan juga dipaksa untuk berperang. Tapi Glue Leon trigger disiplin lagi yang diperlihatkan Dona ini cukup apik dan juga Chiami karena benar-benar dia menunggu informasi yang lainnya, nggak hanya cuma ingin memakan Macau, tapi Macau ada yang menembaki tim dari GPBR entah itu dari mana. Dan yes, Glue ketahuan posisinya, Bigetron nampaknya meluaskan vision mereka ke area banyak tim. Wah, gokil sih. Pagi-pagi 6 eliminasi poin, tapi di sisi yang lainnya juga nggak kalah menarik. Nampaknya 2-1 NFT bertemu dengan tim Voin. Apakah akan gacor lagi Voin kali ini? Karena nampaknya ada beberapa nama yang sudah mulai bertumbangan. Di sisi dari BTR pun juga mereka menambahkan pundi-pundi eliminasi poin. Granat dari 2-1 NFT pun juga menyudahi langkah dari beberapa pemain Voin yang bisa kita lihat sekarang. Yes, ini tadi yang gue bilang, Voin walaupun mereka dapat tengah, nggak enak banget posisi yang mereka dapetin beberapa kompornya. Yes, mungkin bisa di defense, tapi jepitan yang datang dari Paina, jepitan yang datang dari Aura di sebelah kiri, ini akan menyulitkan mereka untuk defense prime spot yang ingin mereka tempati. Tapi push yang dilakukan oleh 21 NFT benar-benar terobos banget Dona tanpa ada ampun. Dan Aura gue juga yakin mereka sudah menyadari bahwa ada tembakan-tembakan di sebelah mereka dan harus menjadi awareness mereka di move selanjutnya. Maxius sudah memberikan batasan pergerakan untuk area Ramones, tapi di sebelah kiri bakalan dijaga juga Alpha dan juga Maxius masih berdua di situ. Tapi Ramones dengan 1, 2, 3 granat duar bebek hanya memberikan 3/4 dan juga bom. Sambutan lainnya dari Flippy untuk menyisakan Alpha yang cabut dan Voin pun nggak ingin memberi celah ke NFT untuk positioning mereka. Ya Alpha, it's time to ngacir Alpha, ngacir dan bahaya banget karena di depan udah ada Aura, di belakang juga dihimpit oleh 21 NFT. Dan itulah akhir dari tim Voin yang harus tereliminasi. Tapi di sisi yang lainnya nampaknya dari tim Alter Ego pun juga sudah menyambut granat yang begitu on point dari seorang Gremory. Dan nampaknya akan ada granat susulan yang dilontarkan menuju ke dalam sana. Tetapi so far untuk Alter Ego masih bisa untuk menyeimbangkan posisi mereka. Jago banget bom-bom yang dilakukan. Kemudian juga nggak ada movement yang cukup nge-flank maksud gue dari pemain-pemain Alter Ego untuk setidaknya pemain GPBR itu bisa dikagetkan, dikejutkan dengan serangan-serangan yang tidak terbaca. Tapi pemanfaatan utility benar-benar terus dilakukan, balasan bom juga dilakukan oleh Potato ke arah Gremory dan yes, Fnatic ternyata yang bergerak ke sebelah kanan dan itu sudah disadari oleh Pinky dengan jelas. Tinggal bagaimana timing dari mereka berdua harus benar-benar ngepas, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ada Satar juga bro di belakang sana gangguin fight antara GPBR dan juga Alter Ego, tetapi Potato pun juga langsung saja mendapatkan satu knockdown yang sungguh berarti untuk tim Alter Ego. Dan dengan begitu mereka bisa banget untuk mendobrak the last man standing dari GPBR, J-Ray. Apakah dia bisa membalikan keadaan karena udah kelihatan banget dilentarkan granat terakhir dari seorang Fnatic yang menyudahi langkah dari GPBR. Iya emang sih, ini cara mereka nge-push perlahan-lahan, kemudian juga Fnatic bergerak ke depan juga langsung panik GPBR dan ya satu demi satu mereka langsung dipulangkan dan GPBR untuk saat ini well play untuk kalian. Dan ya sekarang adalah momennya Aura menurut gue untuk mereka coba memaksimalkan advantage mereka dari awal yang ngendok terus dan mereka harus memanfaatkan ataupun menggeser menurut gue spot yang dimiliki dari 21 NFT. 21 NFT ya, yang berada di seberang sana, tetapi dari Alter Ego kita bisa lihat mereka masih meningkatkan keaktifan mereka untuk menyisiri satu persatu lawan-lawan yang berada di depan sana yang terlihat. Aura pun demikian, walaupun satu saja eliminasi poinnya sudah mereka kantongi sejauh ini, tetapi Genfos akan dikirimkan menjadi garda terdepan untuk bisa mengawasi pergerakan mantan timnya. Oke, Alter Ego tampaknya mereka melebarkan sayapnya, nggak memaksakan masuk dari tenggara ataupun timur karena mereka tahu itu cukup terbuka dan bisa dimakan dengan sekaligus dengan lahap
oleh pemain-pemain 21 NFT ataupun Bigetron yang tersisa satu player. Nah itu Satar kayaknya ya. Dan yes, mereka melebar ke arah sebelah kiri dan masih ada lengkungan-lengkungan yang bisa mereka mainkan. Tapi mereka harus berhadapan dengan cukup keras dengan pemain-pemain Aura. Dan itu benar aja, Okta tadi dengan cukup mulus Hunts for You seperti biasa menjadi pemain yang selalu diandalkan oleh Aura untuk mendobrak pemain-pemain lini depan mereka. Yap, tetapi kali ini dari Potato Untuk mendobrak pemain-pemain lini depan mereka. Yap, tetapi kali ini dari Potato masih bisa bersembunyi di bagian lereng-lereng bukit tersebut. Dan dari beberapa pemain, 2 pemain dari tim Aura, tetapi No Mercy pun juga nggak mau tinggal diam. Setup smoke juga sudah dilakukan. Meanwhile, teman-temannya atau rekan-rekan yang lainnya akan sedikit maju untuk membuka vision lebih jelas lagi menuju ke arah tim Alter Ego. Ya, sekarang waktunya Genfos karena dia pemain yang paling depan. Dia semestinya udah mengetahui beberapa step yang dilakukan, tapi dia Rosemary lebih duluan. Bom yang memakan dari seorang Genfos tapi diketahui dengan cukup jelas oleh Hunts for You. Benar-benar tembakannya sakit banget seperti tembakan dari Ferdi. Okta kali ini yang kita lihat POV-nya sedikit lagi HP-nya akan hilang. Udah sekarat banget. Dia pasti kaget seperti halnya gua kaget juga mendengar kata-kata dari Junior dan juga melihat Okta ter-knockdown. Hanya meninggalkan seorang Potato, seorang diri, dibukakan DBS-nya. 1, 2, tappingan pasti belum terlalu connect kali ini. No Mercy di bagian depan atau garda terbang dari tim Aura akan mencoba menyudahi perjalanan dari tim Alter Ego. And that's it. Kita hanya menyaksikan BTR, Aura dan juga 21 NFT di endgame kali ini. Apa yang lo kagetin, Dona? Emang lo kata-kata apa yang lo kagetin? Yang pasti yang kaget adalah dari seorang Spavel. Langsung digerebek sahur, dimengajuin begitu saja oleh 3 pemain dari 21 NFT. Tapi dari Blue Zone pun juga sudah bergerak. Makanya Spavel nggak ingin bergerak karena nggak ingin memberikan poin ke arah Flippy. Dan ini mantan tim sih. Ya. Ada satu Waduh. aja yang bisa di take down. Menurut gue ini udah cukup bisa membalaskan keadaan. Tapi nggak ada, Dona. Ya, karena memang musuh terbesar mereka adalah Blue Zone. Musuh terbesar Spavel tadi adalah Blue Zone. Apa daya miss timing untuk melakukan healing, tetapi ini dia teman-teman semuanya 4 melawan 3 endgame kita kali ini. Aura akan membuka posisi mereka, membuka kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan melontarkan granat pembuka. Gak cuman dari arah depan, tetapi dari arah samping, dari Rosezi. 1, 2, granat menuju ke arah dalam sana, tetapi Felipe terlihat dengan sangat jelas di balik celah yang tipis begitu. Dan 2 pemain dari 21 NFT pun tumbang, tetapi ada trade talk terjadi. Tapi apa daya, hanya meninggalkan the last man standing mereka saja 21 NFT yang gak bisa untuk memulangkan tim Aura karena